Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami kelompok 6 akan mempresentasikan tentang mengidentifikasi Pancasila sebagai filsafat. Yang pertama, Pancasila adalah dasar filsafat dan ideologi negara Indonesia. Secara harfiah, Pancasila berarti 5 prinsip yang terdiri dari 5 dasar yang mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Sejarah Pancasila dimulai pada masa kemerdekaan Indonesia. Pada tanggal 1 Juni 1945, dalam sidang BPUPKI, para tokoh bangsa Indonesia mengusulkan pembentukan dasar negara yang mencerminkan persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Pada tanggal 18 Agustus 1945, sidang PPKI mengesahkan naskah pembukaan UUD 45 yang berisi rumusan dasar negara. Dalam pembukaan UUD 45 terdapat piagam 5 sila yang menjadi pijakan Pancasila yang digunakan saat ini sebagai filsafat Indonesia. Yang kedua, pengertian filsafat. Istilah filsafat secara etimologis merupakan padanan kata falsafah dari bahasa Arab dan filosofi dari bahasa Inggris yang berasal dari bahasa Yunani yaitu filosofia. Ini berarti filsafat Pancasila mempunyai fungsi dan peranan sebagai pedoman dan pegangan dalam sikap, tingkah laku, dan perbuatan dalam kehidupan sehari-hari, dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara bagi rakyat Indonesia. Yang kedua, pengertian filsafat Pancasila. Pancasila sebagai filsafat mengandung pandangan, nilai, dan pemikiran yang dapat menjadi substansi, isi pembentukan ideologi Pancasila. Pancasila dikatakan sebagai filsafat karena Pancasila merupakan hasil perenungan jiwa yang mendalam yang dilakukan oleh the founding father kita yang dituangkan dalam suatu sistem, menurut Ruslan Abdul Ghani. Penjelasan berikutnya akan dijelaskan oleh Reidita. Pancasila sebagai sistem filsafat. Pancasila yang terdiri atas 5 sila pada hakikatnya merupakan sistem filsafat. Yang dimaksud sistem adalah suatu kesatuan bagian-bagian yang saling berhubungan, saling bekerjasama untuk tujuan tertentu dan secara keseluruhan merupakan suatu kesatuan yang utuh. Sila-sila Pancasila yang merupakan filsafat pada hakikatnya merupakan suatu kesatuan organis. Artinya antara sila-sila Pancasila itu saling berkaitan. Pemikiran dasar yang terkandung dalam Pancasila yaitu pemikiran tentang manusia yang berhubungan dengan Tuhan, dengan diri sendiri, dengan sesama, dengan masyarakat, bangsa, yang nilai-nilai itu dimiliki oleh bangsa Indonesia. Dengan demikian, Pancasila ada dengan sistem materialisme, idealisme, rasionalisme, liberalisme, komunisme, dan sebagainya. Next. Pancasila itu antara lain, sila-sila Pancasila merupakan satu kesatuan sistem yang bulat dan utuh. Dengan kata lain, apabila tidak bulat,
dan utuh atau satu sila dengan sila lainnya terpisah-pisah, maka itu bukan Pancasila. Artinya, suatu sistem yang bulat dan utuh itu dapat digambarkan sebagai berikut. Sila ke-1 meliputi, mendasari, dan menjiwai dua, tiga, empat, dan lima. Untuk sila kedua meliputi sila ketiga, meliputi sila ke-1, 2, 4, dan 5. Ke-1, 2, 3, dan 5. Untuk yang terakhir, sila kelima diliputi, didasari, dijiwai sila ke-1, kedua, ketiga, dan keempat. Next. Di sini ada inti sila-sila Pancasila meliputi Tuhan, yaitu sebagai kausa prima. Artinya, mengakui adanya Tuhan Yang Maha Esa sebagai sumber segala kehidupan dan kekuatan dalam menjalani kehidupan. Yang kedua, ada manusia, yaitu makhluk individu dan makhluk sosial. Terus yang ketiga, yaitu kesatuan memiliki kepribadian sendiri. Artinya, menghormati dan melindungi hak-hak asasi manusia, serta mempromosikan keadilan dan sikap beradab dalam berinteraksi dengan sesama manusia. Yang keempat, ada rakyat, yaitu unsur mutlak negara, harus mempertahankan persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia, menghormati keberagaman bangsa, agama, ras, dan golongan, serta menjunjung tinggi semangat gotong royong. Untuk yang terakhir, ada adil, yaitu memberi keadilan kepada diri sendiri dan orang lain yang menjadi haknya. Artinya, menjamin adanya pemerataan ekonomi, kesejahteraan sosial, serta menghilangkan segala bentuk ketimpangan dan diskriminasi dalam masyarakat. Membahas Pancasila sebagai filsafat berarti mengungkapkan konsep-konsep keberhasilan yang akan saja ditunjuk pada bangsa Indonesia, melainkan juga bagi manusia meliputi bidang atau aspek dan aksiologi. Ketiga bidang tersebut dapat dianggap mencakup kesemestaan. Oleh karena itu, berikut ini akan dibahas landasan ontologi Pancasila, epistemologi Pancasila, dan aksiologi Pancasila oleh Kayubi. Ya, terima kasih. Untuk landasan ontologis Pancasila itu landasan ontologis Pancasila, penyelidikan Pancasila sebagai filsafat dimaksudkan sebagai upaya untuk mengetahui hakikat dasar dari sila-sila Pancasila. Pancasila yang terdiri atas 5 sila, setiap sila bukanlah merupakan asas yang berdiri sendiri-sendiri, melainkan memiliki satu kesatuan dasar ontologis. Dasar ontologis Pancasila pada hakikatnya adalah manusia yang memiliki hakikat mutlak, yaitu monofularis atau monodualis, karena itu juga disebut sebagai dasar antropologis. Subjek pendukung pokok-pokok dari sila-sila Pancasila adalah manusia. Next. Yang selanjutnya ada landasan epistemologis Pancasila. Nah,
Artinya itu sendiri adalah cabang filsafat yang menyelidiki asal, syarat, susunan, metode, dan validitas ilmu. Yang selanjutnya ada meneliti sumber pengetahuan, proses, dan syarat terjadinya pengetahuan, batas, dan validitas ilmu pengetahuan. Terus arti yang selanjutnya ada juga epistemologi adalah ilmu tentang ilmu atau teori terjadinya ilmu atau science of science. Jadi dasar epitelogis Pancasila pada hakikatnya tidak dapat dipisahkan dengan dasar ontologisnya. Maka dasar epistemologis Pancasila sangat berkaitan erat dengan konsep dasarnya tentang hakikat manusia. Next. Landasan aksiologis Pancasila. Itu ada 4. Yang pertama, sila-sila Pancasila sebagai suatu sistem filsafat memiliki satu kesatuan dasar aksiologis, yaitu nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila pada hakikatnya juga merupakan suatu kesatuan. Yang kedua, aksiologi Pancasila mengandung arti bahwa kita membahas tentang filsafat nilai Pancasila. Yang ketiga, istilah aksiologi berasal dari kata Yunani, yaitu aksios yang artinya itu nilai atau manfaat, dan logos yang artinya pikiran atau ilmu atau teori ya. Yang terakhir, yang keempat, ada aksiologi adalah teori nilai, yaitu sesuatu yang diinginkan, disukai, atau yang baik. Bidang yang diselidiki adalah hakikat nilai, kriteria nilai, dan kedudukan metafisika suatu nilai. Next. Penerapan Pancasila sebagai filsafat dalam kehidupan sehari-hari. Itu yang pertama, menjaga toleransi ya. Yang kedua, menjaga kerukunan umat beragama. Yang ketiga, penyelenggaraan negara sesuai dengan nilai ketuhanan. Yang keempat, mentaati dan mematuhi peraturan yang berlaku. Yang kelima, memihak dan membela negara. Yang keenam, tidak membuat perpecahan antar kelompok. Yang ketujuh, mengakui persamaan derajat. Yang terakhir, yang kedelapan, menegakkan keadilan dan demokrasi. Untuk kesimpulan akan disampaikan oleh rekan saya. Kesimpulannya, Pancasila disebut sebagai sistem filsafat karena Pancasila dihasilkan dari proses perenungan jiwa yang mendalam yang dituangkan dalam suatu sistem yang saling berkaitan, berhubungan, dan bahkan saling mengkualifikasi. Pancasila juga mengandung pandangan nilai dan pemikiran yang berperan sebagai pedoman dan pegangan setiap dalam sikap, tingkah laku, dan perbuatan sehari-hari dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara bagi bangsa Indonesia. Sekian presentasi dari kelompok kami. Maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.